فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada saat manusia meninggal dunia, ada saatnya manusia dihadapkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya, kita akan menghadapi satu persoalan yang kemudian akan dijawab oleh setiap makhluk, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyertakan seluruh amal perbuatan kita selama di dunia. Seluruh amal perbuatan kita sejak kita lahir sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua catatan amal ibadah kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung semua catatan amal kita, mulai sejak kita lahir sampai kita meninggal, tentu banyak sekali, beribu-ribu buku, beribu macam dokumen perbuatan, amal, dan semua yang terkait dengan kegiatan kita, aktivitas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kita tidak akan pernah tertukar satu dengan yang lain. Apapun ciri-cirinya, apapun indikasi buktinya, tidak akan pernah tertukar satu sama lain. Saya dengan Bapak tidak akan pernah tertukar amal saya dengan Bapak. Begitu juga yang lainnya. Karena identitas itu sudah ada sejak kita lahir. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dunia, identitas kita ada di masing-masing kita. Kalau kita berurusan dengan hal-hal yang sifatnya dunia, ada identitas kita. Sidik jari misalnya, itu identitas kita. Sidik jari kita tidak sama dengan orang lain, berkembang. Darah kita pun tidak pernah akan sama dengan yang lain. Anak dengan orang tua pun darahnya bisa berbeda. Darah bisa sama, tapi DNA juga bisa berbeda. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nanti pada saatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa semua catatan amal kita selama di dunia. Karena kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, semua akan membawa identitasnya masing-masing. Al-Quran menyatakan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dibubuhi terbuka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan, kita renungkan berapa banyak amal kita yang harus kita bukukan dan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak mungkin kita bawa. Di dunia kita membayangkan setiap dokumen yang kita bawa begitu besar. Karena sejak lahir kita sudah ada dokumentasinya. Jangankan yang ciptaan Allah, kita saja sekarang sudah begitu maju dalam menyimpan dokumen-dokumen. Di komputer kita, di jenis teknologi yang kita sekarang ada,
itu sudah bisa menyimpan ribuan dokumen hanya dengan teknologi yang sangat kecil sekali. Tapi kata Allah, nanti pada saatnya semua harta kita, semua anak-anak kita tidak akan berguna kalau kemudian harta yang kita bawa, amal yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Kata Al-Quran, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada saatnya nanti harta anak-anak tidak akan berguna. Yang berguna adalah qalbun salim, hati yang bersih. Kenapa? Kita kadang-kadang tidak bisa merenungkan apa yang selama hidup kita lakukan. Apa yang selama hidup kita lakukan, ibadah kita, amal soleh kita, kalau kita tidak jelas asal usul dan prinsipnya, maka kita tidak bisa menjadi orang yang hatinya salim, hatinya bersih. Hati salim itu bagaimana? Hati yang akidahnya benar, hati yang memang kita dilahirkan sesuai dengan akidah yang Allah berikan kepada kita. Apapun perbuatan kita, kalau kemudian hati kita sakit, tidak akan bisa menerima apalagi melakukan perbuatan yang baik, karena hatinya sakit. Akidahnya baik, insya Allah amal kita baik. Tapi amal baik kalau akidahnya rusak, jelas tidak akan bisa. Karena bisa masuk dengan surganya Allah, dengan izinnya Allah, itu kalau karcisnya kita dapat sesuai dengan apa yang kita peroleh dan kita lakukan selama ini. Nanti harta-harta kita tidak akan berguna sama sekali, tidak bisa menolong kita. Maksudnya anak pun juga begitu. Bisa jadi anak kita tidak bisa mendukung kita, mendoakan kita, karena kalau kemudian di dunia ini tidak diproses menjadi amal kebaikan. Harta bisa menjadi amal kalau diproses menjadi amal. Harta bisa menolong kita di dunia kalau sudah diproses menjadi amal. Anak bisa mendoakan kita kalau anak kita didik dengan cara yang benar. Karena anak itu adalah mahkota bagi kita yang bisa mendoakan orang tuanya. Harta anak bisa mendoakan kita, bisa menolong kita kalau kemudian harta kita itu sesuai dengan yang Allah perintahkan untuk menggunakan. Artinya kita mencari harta sebanyak apapun, kita menuntut harta sebanyak apapun, kalau tidak pernah diproses menjadi amal, maka akan sia-sia harta itu. Karena harta yang bisa menyelamatkan kita pada saat kita menghadap Allah SWT, kalau harta itu sudah diproses menjadi amal. Kita bekerja, mendapatkan uang, proseslah menjadi amal, bayar kewajiban yang mesti harus kita bayarkan, berikan kepada orang yang membutuhkan sebagai amal, gunakan sebaik-baiknya sebagai amal. Artinya itu diproses menjadi amal agar harta itu berguna bagi kita pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, surga itu ada karcisnya. Karcisnya apa? Sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya baik, kita diberikan karcis, diberikan tiket, karena dihitung dulu amal perbuatan kita. Itu pun kalau hatinya kita salim, hatinya kita bersih. Kalau hatinya kotor, apapun karcisnya tidak akan bisa mengantarkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita benar, sehingga amal perbuatan kita, amal baik kita juga benar. Kalau akidah kita benar, yang kita lakukan bisa mengikuti ketentuan kebenaran itu. Oleh karena itu kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Setelah kita diberitakan untuk beribadah, baik yang maqta maupun yang ghairu maqta,
yang justru terbesar dari kegiatan amal kita adalah if'alul khair, perbuatan baik kita, amal baik kita yang bisa melindungi amal-amal yang secara reguler kita lakukan setiap hari. Oleh karena itu, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan amal perbuatan, terkait dengan amal yang mesti kita sertakan pada saat kita menghadap Allah, itu ada 3. Pertama, amal jariah, harta kita yang memang Allah berikan setiap orang, setiap makhluk untuk digunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Amal jariah yang tentunya sudah diproses menjadi amal, dan ini tidak akan putus meskipun raga orang itu sudah tidak ada. Yang kedua, ilmu. Ilmu adalah hal yang paling mendasar, yang paling penting dipunya oleh seorang. Karena dengan ilmu semua bisa menyelamatkan kita, bisa terselamatkan oleh kita. Dengan ilmu pun juga bisa merusak segalanya. Yang ketiga adalah keturunan, generasi anak-anak kita. Itu 3 infrastruktur yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan kita, membantu kita ketika kita menghadapkan Allah SWT. Syaratnya adalah kita proses menjadi amal kebaikan, amal ibadah kita kepada Allah SWT. Masyaallah muslimin wa sallallahu mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, apapun kesibukan kita, apapun yang kita lakukan selama di dunia, baik yang berskala pribadi maupun skala masyarakat, hanya ada 3 komponen ini yang bisa dijadikan pegangan, bekal agar kita mendapatkan tiket amal kita pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal ditimbang-timbang. Kalau timbangan amal kita yang lebih banyak daripada keburukannya, itu akan kemudian Allah lebih mudah menuntun kita ke surga. Dan sebaliknya, jika buruk atau lebih rendah, maka kita akan menunggu balasan Allah yang setimpal. Oleh karena itu, terakhir dari khutbah ini, agar kita selalu menggunakan cara pikir kita, cara pandang kita. Kalau kita punya harta, tasarrufkanlah dengan baik sehingga itu menjadi amal baik kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرهاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم تتقون. واعلموا أن الله يأمركم بدا بنفسه وثنى بملائكة كرسيه عليما قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض
اللهم عن بقية أصحاب رسول الله أجمعين بعنايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا ضيقا إلا وسعته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا غنيا إلا كفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا وما فيها ذلك إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.